Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 12 IPA yang Ibu banggakan, hari ini kita bertemu dengan pembelajaran biologi dengan Bu Norma Orbaniati pada materi bab 2 tentang metabolisme. Pada pembelajaran hari ini, kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini yang pertama yaitu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis pada makhluk hidup. Kompetensi yang kedua adalah menyusun laporan percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang bab 2 yaitu tentang metabolisme, khususnya sub pokok bahasan tentang enzim. Untuk materi enzim, ini ada beberapa pokok bahasan yang kita bahas. Yang pertama nanti kita membahas pengertian dan sifat-sifat enzim. Yang kedua adalah struktur enzim. Yang ketiga adalah cara kerja enzim. Dan yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Untuk pengertian enzim dan sifat-sifat enzim, enzim ini merupakan reaksi-reaksi kimia metabolisme terjadi secara cepat. Semua reaksi tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya kerja enzim. Enzim merupakan biokatalisator yang berfungsi meningkatkan kecepatan laju reaksi kimia tetapi tidak ikut bereaksi. Kemudian sifat enzim ini bersifat spesifik. Artinya, satu enzim hanya dapat mengatalisis satu jenis reaksi atau biasanya disebut dengan satu enzim, satu substrat. Contohnya adalah enzim lipase hanya bisa mengkatalisis lemak atau mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim, ini ada enzim yang bersifat intraseluler dan ada enzim yang bersifat ekstraseluler. Enzim intraseluler ini adalah enzim yang terbentuk dan terdapat di dalam sel, yaitu di dalam sitoplasma atau nukleus. Sedangkan enzim ekstraseluler ini adalah beberapa jenis enzim dibentuk di dalam sel, tetapi bekerja di luar sel. Contohnya adalah beberapa enzim-enzim pencernaan. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang struktur enzim. Sebagian besar enzim tersusun atas protein. Namun, ada pula enzim yang terdiri atas komponen tambahan yang bukan protein. Enzim seperti itu dinamakan protein konjugasi. Komponen enzim ini terdiri dari atas protein yang disebut dengan apoenzim. Komponen enzim yang bukan protein disebut dengan kofaktor. Sedangkan gabungan antara apoenzim yaitu protein enzim dan kofaktor atau non-protein dinamakan holoenzim. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang cara kerja enzim. Untuk cara kerja enzim, ini ada mekanisme kerja enzim menurut teori lock and key yang dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Menurut teori ini, enzim bekerja dengan mekanisme kunci dan anak kunci. Hanya anak kunci yang sebagai substrat dengan ukuran yang sesuai yang dapat masuk ke lubang kunci atau sisi aktif enzim.
Perhatikan gambar berikut. Ini adalah cara kerja enzim menurut teori lock and key. Sisi aktif enzim ini bersifat kaku. Sisi aktifnya harus komplement dengan substrat atau diibaratkan sebagai anak kunci. Kemudian dilanjutkan, ini adalah gabungan antara enzim dengan substrat atau biasanya disebut dengan komplement enzim dan substrat. Teori yang kedua adalah teori induced feed yang dikemukakan oleh Danis Koslan. Teori ini berasumsi bahwa substrat berperan dalam menentukan bentuk akhir enzim dan bahwa sebagian enzim bersifat fleksibel. Pada beberapa enzim, bentuk sisi aktif berubah pada saat molekul substrat melekat, yaitu menyesuaikan dengan bentuk substrat. Menurut teori ini, pemutusan atau penggabungan ikatan kimia akan berjalan lebih aktif. Gambar di bawah ini adalah cara kerja enzim menurut teori induced feed. Sisi aktif enzim ini bersifat fleksibel, tidak sama dengan teori lock and key yang bersifat kaku. Sehingga sisi aktif enzim ini akan mengikuti bentuk dari substrat. Untuk materi yang terakhir tentang enzim yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor yang pertama adalah suhu. Aktivitas enzim akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga mencapai suhu optimum. Suhu optimum adalah suhu di mana enzim dapat bekerja secara maksimal. Makin jauh di atas suhu optimum, enzim akan mengalami denaturasi atau mengalami kerusakan. Faktor yang kedua adalah pH. Enzim bekerja maksimal pada pH optimum. pH optimum adalah pH di mana enzim menyebabkan laju reaksi yang maksimal. Efektivitas enzim akan berkurang pada pH sedikit di atas atau di bawah pH optimum. Faktor yang ketiga adalah jumlah enzim. Makin banyak jumlah enzim, makin cepat laju reaksi yang dikatalisis hingga mencapai kecepatan maksimum. Yang keempat adalah faktor konsentrasi substrat. Makin tinggi konsentrasi substrat, makin cepat laju reaksi yang terjadi hingga mencapai kecepatan maksimum. Setelah mencapai kecepatan maksimum, penambahan substrat tidak akan mempercepat laju reaksi sehingga laju reaksi menjadi konstan seperti grafik di samping. Faktor yang terakhir yaitu kelima adalah inhibitor. Inhibitor adalah senyawa kimia yang menghambat kerja enzim. Contohnya adalah garam-garam logam berat seperti air raksa, senyawa yodium asetat, fluorida, sianida, dan karbon monoksida. Makin banyak jumlah inhibitor, makin lambat laju reaksi yang dikatalisis oleh suatu enzim. Jadi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim dipengaruhi oleh faktor suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, dan inhibitor. Demikian pembelajaran hari ini, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.